Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan serta nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua menuju ke masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali bercucuran di dalam masjid atau di dalam sebuah majelis ilmu. Walaupun kita katakan ilmu yang didapat ini paling cuma 10%, 20% atau 30%, ya. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala mungkin saja akan bercucuran kepada dirinya. Hidayah Allah Subhanahu wa taala akan terus diberikan kepadanya. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, ya, di masjid-masjid Allah, wa hum yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, wa yatadarrasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari isi kandungannya, ya, dia mempelajari tentang agama Islam. Naam. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepadanya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terus bercucuran kepada mereka. Dan ini yang kita harapkan, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kita harapkan adalah apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dapat hidayah, rahmat Allah, udah, ya, bahagia kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya, dan tadi kita dah katakan rahmat Allah Subhanahu wa taala terus bercucuran kepada para penuntut ilmu tersebut di dalam majelis ilmu, yang maaf ngomongnya mungkin tidak didapatkan kepada orang-orang yang hanya sekedar belajar dari apa? Internet. Lebih aman, ya. Sorry. Nah, wa hafathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masing-masing nama para penuntut ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya. Nah, dan Allah juga mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat, mengangkat kemuliaan orang-orang yang beriman di antara kalian, dan juga orang yang menuntut ilmu berderajat. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala iringi antara kata iman dengan ilmu, di mana seseorang tidak akan mungkin bisa meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu yang diamalkan. Lalu kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya nanti dengan segala kenikmatan-kenikmatannya, wal yawmal akhir, dan juga hari akhir, wa dzakarallaha katsira, sementara dia dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana pada pertemuan lalu kita sudah membahas sedikit ya, pertempuran kecil yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap orang-orang kafir, yang kemudian melalui kecil tersebut sehingga nanti akhirat muncul peperangan yang disebut dengan perang Badar.
Nah, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya ya, awal dari perang Badar ini yaitu diawali ketika apa? Kafilah dagang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan pada waktu itu lolos dari sergapan Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabatnya. Ya, lolos. Padahal pada waktu itu menjadi inceran utamanya. Karena kafilah dagang tersebut pada waktu itu membawa harta penduduk Mekah, ya, dengan unta sebanyak 1000 unta. Ya, sebanyak 1000 unta plus di atasnya membawa 50.000 dinar emas. Jadi Pak Dok itu benar-benar, kalau seandainya Pak Dok itu benar-benar didapatkan, itu benar-benar jadi pukulan telak ya bagi perekonomian orang-orang kafir Quraisy. Dan itu menjadi suatu kemenangan besar bagi kaum muslimin. Apalagi pada waktu itu sudah kita ketahui, sudah kita jelaskan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy sudah mengambil harta kaum muslimin yang ada di kota Mekah. Kan gitu. Baik rumah mereka dijual, baik apa barang-barang mereka dijual, diambilin sama mereka, dijarah sama mereka, lalu kemudian digadaikan begini dan sebagainya. Nah, sehingga orang-orang orang-orang muhajirin ketika datang ke kota Madinah itu berada dalam keadaan miskin gitu, seperti itu. Sehingga alhamdulillah pada waktu itu ada strategi yang dibuat oleh Rasulullah SAW dengan mempersaudarakan apa? Antara muhajirin dan ansor. Nah, antara muhajirin dan ansor. Nah, tadi itu kafilah dagang tersebut. Sehingga pada waktu itu Rasulullah SAW pun mengatakan kepada kaum muslimin, ya, untuk apa? Segera mengejar kafilah dagang tersebut, ya, dan semoga hal tersebut menjadi ghanimah bagi kaum muslimin pada kita. Jadi Pak, pada waktu ajakan Rasulullah SAW kepada kaum muslimin itu belum ada perintah tegas untuk ikut berperang. Pada waktu itu nggak ada, ya, nggak ada sama sekali. Makanya pada waktu itu banyak para sahabat yang luput dari perang Badar, ya, karena pada waktu itu para sahabat berpikir, oh ini hanya melakukan seperti perang-perang sebelumnya. Kan banyak tuh yang dipimpin oleh Hamzah, yang dipimpin oleh sahabat ini, yang dipimpin oleh sahabat ini, yang bawa cuma 30 orang, 40 orang, 70 orang, kan gitu seperti itu, ya. Nah, dipikir pada waktu itu belum ada ketegasan sama sekali dari perintah dari Rasulullah SAW yang mengatakan apa? Oh, ini perang Badar di mana kaum muslim harus ikut semuanya, ya. Karena pada waktu itu memang tujuannya hanya segera apa? Tadi menyergap kafilah dagang penduduk Mekah yang dipimpin oleh siapa tadi? Abu Sufyan, itu aja, ya. Dan mereka tadi Abu Sufyan tentu membawa 40 pengawal pada itu untuk mengawali seperti tadi. Nah, ternyata akhirnya pada waktu itu yang terjadi adalah, dan ini pada waktu itu tidak benar-benar tidak diduga oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, malah pada waktu itu yang datang adalah apa? Tentara perangnya orang-orang kafir Quraisy. Dan nanti kita akan kisahkan bagaimana akhirnya ya kejadian tersebut atau alur cerita tersebut terjadi. Nah, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi kita katakan karena Rasulullah SAW pada waktu itu tidak memberikan perintah yang tegas untuk berperang, dan memang pada waktu itu pun juga tidak ada kepikiran untuk berperang apalagi melawan tentara, ya, kafir Quraisy, maka pada waktu itu Rasulullah SAW nggak ada menggalang dana, ya, nggak ada penggalangan dana. Beda nanti setelah itu selalu ada penggalangan dana seperti itu. Nah, lalu kemudian apa lagi tadi? Tidak ada persiapan yang matang, ya, nggak ada persiapan yang matang. Bawaannya atau akomodirnya gitu seperti ya, itu cuman 2 unta,
Dan itu pun dibawa oleh siapa? Zubair bin Awam dan Al-Miqdad. Cuman dua kuda. Lalu kemudian dengan 70 unta, dan itu pun dinaikin secara bergantian. Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW pun naik unta secara bergantian. Ya, satu unta itu untuk 3 orang atau 2 orang. Dan Rasulullah SAW satu unta untuk 3 orang. Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Salah seorang sahabat lainnya. Ya, sehingga 2 orang sahabat itu ngerasa gak enak ya dengan ini Rasulullah. Masa kita naik unta, Rasulullah di bawah, gitu kan seperti itu. Ya. Akhirnya mereka pada waktu itu berpikir, ya Rasulullah, udah saya berikan jatah kami ya Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, ya, saya ini lebih kuat dibandingkan kalian, gitu seperti itu. Akhirnya tetap kita gilirannya sesuai dengan jatahnya, kata Rasulullah. Kayak gitu. Nah, ini kita katakan cuman 70 unta itu pun dinaikin apa? Secara bergantian. Cuman ada 2 kuda lagi tuh. Zubair, ya, yang dinaikin oleh Zubair dan Miqdad. Lalu kemudian, ya, jumlah kaum muslimin pun pada waktu yang ikut, ya, dalam komando tersebut itu hanya berapa? 313, ya, 313. Ini jumlah apa? Jumlah para siapa? Para muslimin. Sama dengan jumlah apa? 313 para rasul. Jumlah para rasul 313, tapi dalam riwayat lain ada yang mengatakan 315. Nah, ini juga ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, jumlah kaum muslimin ada yang mengatakan 317, kisaran seperti itu. Nah, kisaran seperti itu. Lalu kemudian pada waktu itu Rasulullah SAW pun menyerahkan kepemimpinan yang ada di kota Madinah kepada Abdullah bin Umi Maktum pada waktu itu. Namun setelah itu Rasulullah SAW pun memulangkan salah seorang, ya, yang bernama Abu Lubabah pada waktu itu, untuk apa? Menggantikan Abdullah bin Maktum, dan dialah yang menjadi apa? Pemimpin sementara yang ada di kota Madinah. Ya. Nah, ketika bawa 313 tadi orang tadi, ya, Rasulullah SAW tentu membagi posisinya. Khawatir kalau memang akhirnya terjadi peperangan. Walaupun tadi yang mau mereka hadapi pada waktu itu hanya apa? Kafilah dagang, ya, tetapi tetap berhati-hati. Maka pada waktu itu komando atau panji komando utama itu dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Lalu kemudian panjinya dari batalion Muhajirin itu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Sedangkan yang panjinya dari kaum Ansar itu dipegang oleh Sa'ad bin Mu'adz. Tetap, jadi Rasulullah SAW membuat strateginya, berjaga-jaga, membuat pengepungan seperti itu, ya. Baru kemudian pada waktu itu, ya, akhirnya kaum muslimin pun menuju Badar, ya, menuju Badar karena mereka yakin bahwasanya kafilah dagang Quraisy pasti akan melewati daerah Badar tersebut, dan memang kenyataannya pada waktu itu dilewati oleh siapa? Abu Sufyan pada waktu itu. Dan ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya datang ke sana, dan kemudian Rasul pun ketika sudah dekat dengan daerah Badar tersebut mengutus salah seorang sahabat untuk memata-matai keadaan di sana dulu. Dilihat dulu, jangan sampai akhirnya ngepung dulu, nanti terlihat dari jauh. Akhirnya apa? Mereka cepat-cepat kabur, atau mereka akan mendengar kabar-kabar tersebut dari apa? Dari pejalan kaki ataupun dari apa? Namanya? Ya, musafir lah seperti itu, ya. Dari musafir bahwasanya di daerah Badar itu ada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka kayak gitu. Bisa kabur kan gitu seperti itu. Akhirnya dari jauh dulu satu orang memata-matai, lihat dulu keadaan di sana, sudah datang belum? Ya, seperti itu. Namun, ya, kita katakan inilah cerdasnya juga Abu Sufyan, ya. Ketika itu memang dia sudah benar-benar berhati-hati, ekstra hati-hati. Dari apa? Dari sergapan Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin pada waktu itu.
Sehingga akhirnya apa? Setiap kali dia bertemu dengan seorang musafir, dia bertanya, ada nggak Danis? Ada nggak perkumpulan ini? Ada nggak perkumpulan ini? Ternyata kata mereka nggak ada, ya, nggak ada. Akhirnya kemudian terus ditanyain oleh Abu Sufyan, dan akhirnya Abu Sufyan pun dapat infonya bahwasanya apa? Nabi Muhammad SAW ya sudah memobilisasi para sahabatnya, menyiapkan para sahabatnya untuk menyergap hal tersebut, ya, menyergap mereka. Maka kemudian pada waktu itu Abu Sufyan pun mengutus seseorang. Nah, di sini ya, Abu Sufyan mengutus seseorang untuk datang ke Mekah kepada orang-orang kafir Quraisy dan menyerukan bahwasanya Muhammad dan para sahabatnya akan menyergap apa? Kafilah dagang mereka. Ya, berangkatlah tuh utusan tersebut, ya, sudah dekat-dekat, langsung kemudian untanya dipotong hidungnya seperti itu, bajunya diocak-ocak-acikin seperti itu, diberantak-berantakin, lalu kemudian dia menyerukan kepada manusia, ya, wahai orang-orang Quraisy, ya, harta kalian sudah apa? Dicegat oleh Muhammad dan para sahabatnya. Artinya apa? Pada waktu itu dia minta dari orang-orang tersebut untuk menyelamatkan kafilah dagang itu. Ya, nah itu. Ya, kita katakan, ya, bagaimana akhirnya nanti terlihat pada waktu itu Abu Sufyan tetap lewat jalan itu, ya, tetap lewat jalan tersebut, Pak. Dia dari kota Syam pada waktu itu, dari kota Syam untuk menuju kota Madinah, dia tetap lewat jalan utama. Tapi sambil apa? Nanya-nanyain terus musafir dan sebagainya. Bahkan ketika sudah pada waktu itu dekat dengan Badar, wilayah Badar, pada waktu itu nanya lagi Abu Sufyan, apakah ada orang yang memata-matai di sini sebagainya? Akhirnya diberitahukan, iya, sudah ada 2 orang pada waktu itu yang memata-matai dan dia membawa unta, dia cuma ini sebagainya. Lalu kemudian apa? Dia naik ke sebuah bukit, lalu kemudian ya bahasanya ngasih air minum seperti itu. Benar sama Abu Sufyan, dicecer tuh tempat tersebut. Lalu kemudian dia ingin melihat apakah itu benar-benar untanya dari orang-orang Madinah. Sehingga dia datengin, dia lihat dari apa, Pak? Kotoran untanya. Masya Allah. Ya, dia lihat dari kotoran untanya. Dicek sama dia, langsung dia katakan, ini adalah berasal dari makanan orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah. Artinya apa? 2 orang yang membawa unta tersebut adalah pengintai dari kaum muslimin. Segera yang tadinya dia lewat jalan utama, segera mengambil jalan yang lainnya. Ya, itu menunjukkan apa? Cerdasnya siapa? Abu Sufyan. Nah, tapi ya itu masih dalam keadaan kafir. Nah, ya. Nah, tadi ketika mendengar kabar dari utusan tadi untuk meminta bantuan, maka orang-orang kafir bersiap-siap untuk berperang pada waktu itu. Dan pilihan mereka cuma ada 2 pilihan. Yang pertama adalah ikut langsung berperang, ikut serta berperang, ya. Atau yang kedua adalah mengirim perwakilannya. Dan hampir semua pemuka atau pembesar kafir Quraisy ikut berperang kecuali 1 orang saja, yaitu siapa? Abu Lahab. Ya, dia mengutus seseorang menjadi perwakilannya, yang dimana orang tersebut punya hutang kepada Abu Lahab. Nah, ini orang takut mati juga akhirnya, ya, ngutus. Ya, yang lainnya berangkat. Ya, berangkat. Ternyata Abu Lahab pun kemudian apa? Mati juga setelah beberapa hari dari perang Badar. Ya, karena penyakit. Ya, yang membusuk bahkan pada waktu itu, ya, membusuk, yang bahkan pada itu orang-orang tidak mau untuk menguburkan apa? Abu Lahab. Karena apa? Karena penyakit yang dideritanya. Bahkan disebutkan pada waktu itu keluarganya sampai membawanya lewat pakai gerobak, lalu kemudian apa? Dilempar gitu saja. Ya, nah, ini musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dihinakan ketika di dunia. Nah, dihinakan ketika di dunia, diberikan penyakit seperti itu dan gak ada, ya.
yang sekutu-sekutunya ataupun orang-orang yang mengatakan oh ini dan sebagainya, ternyata mereka pun apa? Nggak mau untuk menguburkannya. Dan itu kita dapatkan akhirnya mati juga. Ya, mati juga. Nah, kemudian tadi ya, jadi yang cuma nggak ikut adalah Abu Lahab. Dia mengirim perwakilannya, dan hampir semua kabilah-kabilah yang ada di Quraisy pada itu pada ikut semua kecuali apa? Bani Adi saja. Mereka tidak ada satu orang pun di antara mereka yang ikut dalam peperangan tersebut. Nah, selanjutnya pada waktu itu bersiaplah orang-orang Quraisy tadi mempersihkan pasukan mereka. Di mana waktu itu komandannya siapa? Komandan besarnya Abu Jahal. Ya, ini biangnya. Ya, ini biangnya. Selain Abu Lahab tadi sama Abu Jahal. Ya, ini biangnya. Lalu kemudian pada waktu itu mereka pun mengumpulkan manusia, dan terkumpullah awalnya 1.300 orang. Kita tahu jumlah orang-orang kafir Quraisy ketika perang jumlahnya berapa? 1.000. Ya, tapi jumlah awalnya ada 1.300 orang. Naik, Masya Allah, persiapannya adalah apa? Ada 100 kuda. Ya, 100 kuda. Lalu kemudian 600 perisai. Sementara kaum muslimin gimana tadi? Nggak ada. 2 kuda. Ya, cuma 2 kuda. Perisainya nggak tahu tuh. Ya, nggak ada. 600 perisai. Untanya saking banyaknya udah nggak kehitung lagi. Tadi kalau untanya apa? Untanya kaum muslim berapa, Pak? 7? Nah, bisa jawab kan antum? Bisa jawab kan Pak pertanyaannya? Jangan takut. Yang ditakut itu pertanyaan alam kubur, pertanyaan akhirat. Masya Allah, itu takut ya. Seperti itu. 70. Nah, ini jumlah unta tersebut berapa? Enggak, Masya Allah, saking banyaknya. Bahkan pada waktu itu para pembesarnya itu mereka menyuplai makanan setiap harinya, mereka motong ya antara kalau enggak 9 kalau enggak 10 ekor unta. Setiap hari jalan potong 10 ekor unta. Tuh. Jalan lagi 10 ekor unta. Tuh, terus 9. Itu kalau kaum muslimin dipotong ya, 10 sampai sana habis sore itu. Ya. Enggak, mereka 10 di saking apa persiapan yang begitu matang. Nah, pada waktu itu akhirnya ya, setelah kaum kafir Quraisy menyiapkan segala persiapannya ya, tapi mereka pun masih khawatir dengan siapa? Kabilah Bani Bakar. Ya, dari kabilah Bani Bakar ini yang membuat mereka khawatir untuk melanjutkan peperangan. Karena apa? Dari kabilah Bani Bakar tersebut terjadi apa? Perseteruan. Terjadi peperangan di antara mereka dengan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Jadi mereka khawatir kalau seandainya akhirnya pada waktu itu mereka jalan terus menuju kota Badar, mereka akan diserang dari 2 arah. Dari 2 sisi, diserang dari kaum muslimin, diserang pula dari mana? Kabilah Bani Bakar. Karena apa? Sudah ada perseteruan dari mereka. Pasti akan dimanfaatkan pada waktu itu mereka pikirnya. Pasti akan dimanfaatkan oleh Bani Bakar untuk menghancurkan orang-orang kafir. Tapi lihat Pak, Masya Allah ya, ketika mereka sudah khawatir dan tadinya tidak berani untuk melanjutkan ya peperangan dan menuju kota Badar, tiba-tiba ya ada sesosok iblis ya, yang kemudian dia berwujud seperti manusia dan menjadi pemimpin dari apa? Dari bangsa Kinanah atau dari kabilah Kinanah yang bernama Suraqah bin Malik Al-Mudliji pada kita. Pak ya, berubah wujud sore itu. Ya, berubah wujud menjadi
lalu kemudian mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya tenang aja, kalian berangkat ke sana, saya, kata dia kan gitu, akan memberikan perlindungan kepada kalian dari bangsa atau dari apa, kabilah-kabilah Kinanah tadi. Peranan iblis untuk memuluskan apa, orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Apa? Maka kita dapatkan, ini kita harus berpikir, bisa jadi di dalam kehidupan antum pun ada orang-orang yang seperti itu. Benar? Ya. Kalau ini yang langsung turun tangan siapa? Iblis ya, gitu ya. Karena apa? Ini besar nih. Permainan besar ini, bukan permainan antum. Kalau antum, kita semua itu permainan ecek-ecek gitu. Ya. Kalau project besarnya iblis, nah kayak gitu tuh. Ya, project besar tuh. Karena apa? Ini untuk keberlangsungan kekufuran yang ada terjadi di dunia. Kalau seandainya kaum muslimin terus menang, wah bahaya nih. Ya, kata iblis, akan menginvasi ya kesyirikan, kan itu saudara. Akan menghancurkan kekufuran. Yang terjadi apa? Ya, seperti kita ketahui, tersebarnya keislaman, tersebarnya ketauhidan. Maka pada waktu itu yang bermain langsung siapa? Iblis. Proyek besar nih. Ya. Nah, kita katakan bisa jadi dalam kehidupan antum pun juga ada yang seperti itu. Ada orang-orang atau ada jin-jin yang kemudian menyerupai sosok ini dan sosok itu, lalu kemudian membuat apa? Apa namanya? Membuat ribet atau rusuh dalam segala permasalahan. Ya, seperti itu. Oleh karenanya kita berlindung, selalu kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan yang mereka perbuat. Agar apa? Repot kan kalau tiba-tiba ada seorang iblis, jin yang menyerupai antum lalu kemudian buat onar di suatu tempat. Ya, buat onar di suatu tempat. Seperti itu. Intinya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan tersebut. Nah, seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya, pada waktu itu setelah ada jaminan tersebut dari iblis yang menjadi Suraqah bin Malik, maka langsunglah pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy ya menuju Badar. Ya, di mana mereka pada waktu itu berangkat dengan rasa angkuhnya, ya, seperti tentunya Abu Jahal dan lain sebagainya. Ada yang ria, jadi nggak tulus. Jadi ada yang nggak ada, kata dia, ngapain sebenarnya pada dasarnya nggak ada fungsinya bagi saya, tapi ingin memperlihatkan apa kepada manusia tentang kepahlawanannya, memperlihatkan kepada manusia apa dari kabilah, kehebatan kabilahnya. Ya, yang berbeda berbeda dengan orang-orang mukmin ketika dia melakukan sesuatu, apalagi perang seperti itu, semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Dan segala tindak tanduk kita semua pun juga diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat, ya Pak, tentang 3 manusia yang akan diadili pada hari kiamat siapa? Awalun nasu, Rasul mengatakan awalun nasi yuqda yaumal qiyamah. Ya. Orang yang pertama kali yang akan diadili pada hari kiamat nanti siapa, Pak? Siapa? Rajulun ustushid. Itu seorang laki-laki yang meninggal dalam keadaan syahid. Lalu kemudian didatangkan orang tersebut, lalu kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya, lalu kemudian dia pun mengenalinya. Ya, mengenali kenikmatan-kenikmatan tersebut, lalu kemudian Allah pun mengatakan kepada orang tersebut, apa yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Maka dia katakan, ya Allah, sesungguhnya saya berperang di jalanmu ya Allah, saya meninggal mati syahid di jalanmu ya Allah. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, engkau telah berdusta, karena sesungguhnya engkau perang ini supaya engkau diomongin sebagai orang yang pemberani, sebagai pahlawan, dan engkau telah mendapatkan hal tersebut. Lalu kemudian diseret laki-laki tersebut, lalu kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wah, keren gak Pak orang mati syahid, Pak? Oh, dahsyat nih amalannya.
Tapi kemudian apa? Gara-gara niatnya jadi berbalik 180 derajat. Orang yang kedua gimana, Pak? Orang yang kedua apa? Rajulun ta'allamal Qur'an wa 'allama. Seorang yang belajar Al-Qur'an lalu kemudian mengajarkannya kepada manusia. Rajulun ta'allamal ilma, dia mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut kepada manusia. Wa qara'al Qur'an, lalu kemudian dia membaca Al-Qur'an. Ya. Lalu kemudian apa? Orang tersebut didatangkan kenikmatan-kenikmatan tersebut di hadapannya. Lalu kemudian dia pun mengenali nikmat-nikmat tersebut dan Allah berkata kepadanya, apa yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Apa jawabnya? Ya Allah, ketika di dunia saya menuntut ilmu, saya mengajarkan ilmu tersebut, saya membaca Al-Quran, tapi itu apa? Semuanya karenamu ya Allah. Tuh, amalan besar, Pak, menuntut ilmu, kata dia. Ya, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Dan Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada manusia. Dan dia katakan, ya Allah, dengan segala kenikmatan-kenikmatan-Mu ya Allah, saya menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Qur'an, semua karenamu ya Allah. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, engkau telah berdusta. Karena sesungguhnya engkau mempelajari ilmu tersebut, mengajarkannya, lalu kemudian engkau membaca Al-Quran supaya orang-orang mengatakan kepadamu engkau adalah seorang alim, engkau adalah seorang qori Quran yang Masya Allah bacaannya begitu bagus, merdu, indah, seperti itu. Sehingga nggak heran saya pada waktu itu mendapatkan hadis yang pada waktu itu saya merasa bingung waktu saya masih muda. Apa kata Rasulullah? Aktsaru munafiqi ummati qurra'uh. Kebanyakan kaum munafik dari umatku adalah para pembaca Al-Qur'annya. Karena apa? Ketika dia membaca Al-Qur'an, tadi apa? Sum'ah, untuk diperdengarkan kepada manusia. Apalagi sekarang lagi fenomenalnya kan seperti itu. Yes, tapi kita katakan semoga ya niat-niat mereka semua terjaga, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kedua. Hebat nggak, Pak? Hebat. Bukan orang awam nih, bukan orang ecek-ecek. Yang ketiga siapa? Pak, nanya terus ini. Ini yang bikin kabur seperti itu ya. Siapa yang ketiga? Yaitu seorang laki-laki yang diberikan keluasan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan keluasan harta Allah Subhanahu wa taala, banyak hartanya, kelapangan dan hidupannya. Lalu kemudian dipanggil orang tersebut, diperlihatkan kenikmatan-kenikmatannya kepada orang tersebut, lalu kemudian dia pun mengenalinya. Lalu kemudian Allah katakan, apa yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Apa kata dia? Ya Allah, tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan kebaikan kecuali aku bersedekah di jalan tersebut karenamu ya Allah. Masya Allah, kan hebat tuh kan? Ini sedekah loh, ya. Dan sedekahnya nggak di satu tempat, nggak hanya sekedar untuk membangun masjid ini, nggak masjid apa nih? Apaan? Raudhatul Jannah, enggak. Di setiap jalan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersedekah di dalamnya. Artinya apa? Masjid Raudhatul Jannah, masjid ini, ada fakir miskin, ada orang yang butuhkan, terus dia ngasih terus. Dia katakan apa? Karenamu ya Allah. Tapi apa kata Rasul? Kata Allah, kadzabta, engkau telah berdusta, karena sesungguhnya engkau melakukan tersebut agar orang-orang mengatakan dirimu sebagai orang yang dermawan, dan engkau telah mendapatkan hal tersebut. Akhirnya orang tersebut pun ditarik lalu kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ya Pak. Nah, ini kita katakan bedanya antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir ataupun dengan orang-orang yang apa? Munafik ataupun orang-orang fasik. Nah, lihat sifatnya orang-orang tadi kita katakan, sifatnya orang-orang kafir ketika mereka melakukan hanya untuk apa? Riya, angkuh dan sombong-sombongan di antara
mereka, saya orang hebat, saya orang hebat. Tapi kaum mukminin, nanti berbeda. Ya, berbeda. Ini kita berapa menit lagi nih? 8 menit lagi, Masya Allah, masih jauh. Ya. Lalu tadi kita katakan, ya, berjalanlah orang-orang Mekah tadi, ya, berjalannya orang-orang Mekah. Nah, ternyata ketika mereka sudah berjalan tadi dengan keangkuhan mereka, sombongnya mereka dan semuanya, ternyata mereka dapat surat dari Abu Sufyan ketika mereka sudah berjalan itu. Dapat dari surat dari Abu Sufyan memberitahukan bahwasanya, kata Abu Sufyan, kalian keluar hanya untuk menyelamatkan kafilah dagang, pejuang-pejuangnya dan juga harta-harta kalian, dan semuanya sekarang sudah selamat dan pulanglah ke kota Mekah, kata Abu Sufyan. Sehingga akhirnya di situ ketika mereka mendapatkan surat tersebut, mereka mulai terpecah. Yang tadinya sudah pergi 1.300 orang, akhirnya pada waktu itu kebanyakan dari mereka pada dasarnya mau pulang, udah selesai kan? Gitu. Tujuannya itu udah selesai gitu. Ya. Tapi kemudian ketika mereka mau pulang, kata Abu Jahal, nah ini dengkoten ya. Bosnya, togutnya, sorry. Ya. Langsung melarang, enggak, kita tetap teruskan ke wilayah Badar dan kita kuasai wilayah tersebut, lalu kemudian kita makan-makan di sana, kita minum-minum dan lain sebagainya, dan untuk diperlihatkan kepada bangsa Arab bahwasanya kita telah menguasai wilayah Badar ini, kata. Tapi sebagian orang lain akhirnya membalik, ya. Dan salah satunya adalah siapa? Yaitu pimpinan dari Bani Zahrah, yaitu yang bernama Akhnas pada waktu itu. Dia pada waktu itu nyuruh untuk tetap balik, sudah selesai, ya. Dan akhirnya Bani Zahrah pun balik berjumlah 300 orang, gak ikut tuh, ya, gak ikut tuh. Yang terus berapa berarti? Nah, 1.000. Inilah yang akhirnya mereka menuju ke mana? Menuju ke Badar. Bani Hashim itu tadinya juga mau balik, ya, mau pulang juga. Tapi kata Abu Jahal, kalian gak boleh balik. Karena Bani Hashim siapa? Pak? Bani Hashim siapa? Siapa, Pak? Quraisy. Semua tadi ikut Quraisy. Masya Allah. Bani Hashim siapa? Bani Hashim ini adalah kerabat atau keluarga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Maka Rasul mengatakan, ana Bani Hashim, ya, bahwasanya beliau ada dari orang Bani Hashim dan beliau adalah seorang Quraisy. Nah, seperti itu. Nah, mereka mau balik, tapi nggak boleh sama Abu Jahal. Kalian tetap harus di sini, pulang bersama-sama dengan kami, kata Abu Jahal. Ya udah, mau nggak mau, ya sudah. Akhirnya mereka pun berangkat ke sana menuju Badar dengan 1.000 tentara. Nah, selanjutnya pada waktu itu kaum muslimin, ya, yang tadinya berpikir mereka hanya ingin menyergap kafilah dagang, akhirnya merasa bingung sendiri akhirnya, ya. Bingung karena apa? Ternyata yang mereka hadapi adalah tentara dari orang-orang kafir Quraisy yang sudah siap dengan matang dengan segala persenjataannya, ya, mentalnya, semuanya. Sementara kaum muslimin pada kita berapa? Cuma 313. Belum ada persiapan yang begitu matang. Tapi bingung juga, kalau seandainya pada waktu itu Abu Jahal dan pasukan orang-orang kafir Quraisy tetap datang ke Badar, lalu kemudian mereka pun menguasai wilayah tersebut, maka pada waktu itu mereka akan menguasai wilayah tersebut, atau memperluas wilayah kemiliteran mereka. Ini bahaya pada waktu itu, ya, bahaya. Dan kemudian juga tentunya kalau dengan hal tersebut akan membuat mental kaum muslimin jatuh. Karena apa? Wilayah tersebut sudah dikuasai, kan gitu.
Dan persatuan kaum muslimin pun juga mulai kendor kalau dibiarkan seperti itu. Dan bangsa Arab pun akan melihat, oh, kemenangan sudah didapatkan oleh siapa? Kafir Quraisy. Maka mau nggak mau pada waktu itu rapatlah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Bagaimana ini keadaan seperti itu? Ya, dengan keadaan seperti ini bagaimana? Akhirnya ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Maka para pembesar dari kaum muhajirin langsung semua sepakat. Abu Bakar Rasul mengatakan, ya Rasulullah, apapun yang kau perintahkan langsung ya Rasulullah. Umar juga seperti itu. Mikdad mengatakan, ya Rasulullah, kata beliau, kami tidak mau seperti kaum Bani Israel terhadap siapa? Musa. Kenapa, Pak? Ya, kenapa? Tuh kata Mikdad, ya, kami nggak mau menjadi seperti orang-orang Bani Israel terhadap nabi mereka, yaitu Nabi Musa, yaitu ketika nabi mereka mengajak orang-orang Bani Israel untuk berperang melawan musuh-musuh Allah, dan bahkan sudah dijanjikan kemenangan, dan bahkan kalau seandainya mereka mendapatkan kemenangan, Allah berikan tempat tersebut untuk mereka. Tapi apa jawab mereka? Dan bahkan pada waktu mereka sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa? Dari kekejaman Firaun, dan mereka pun sudah menyaksikan, ya, Masya Allah, sudah menyaksikan apa? Mukjizat-mukjizat yang begitu besar, dan mereka melihat sendiri tuh, keenam nih ya, 6 nih, menyaksikan sendiri bagaimana pasukan yang begitu besar dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kan gimana, Pak? Nambah semangat, nambah kuat mentalnya, nambah berani, kan gitu. Tapi apa ketika Nabi Musa memerintahkan kepada mereka untuk berperang melawan musuh-musuh Allah yang ada di kota Palestina pada waktu itu, ya, apa jawab mereka kepada Nabi Musa? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Mereka, pergi engkau wahai Musa bersama dengan Tuhanmu, berperanglah berdua. Inna hahuna qaidun, sementara kami menunggu di sini, menunggu kabar kemenangannya. Kalau sudah menang, ayo kita masuk bersama Gila ya, Masya Allah. Itu makanya Pak, bedanya apa? Ya, sahabat-sahabat Rasulullah dengan apa? Dengan sahabat-sahabat para nabi yang lainnya. Ya, sahabat-sahabat nabi yang lainnya. Sahabat-sahabat Nabi, Masya Allah, dari kaum Ansarnya, ketika Rasulullah SAW menanyakan kembali, setelah kaum Muhajirin semua bersepakat, ditanya lagi oleh Rasulullah SAW kepada kaum Ansarnya, ya, wahai manusia, bagaimana pendapat kalian? Sa'ad bin Mu'adz yang menyadari maksudnya itu untuk kaum Ansar, dan dia sebagai komandannya pada waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, kemanapun engkau membawa kami, walaupun harus melewati lautan-lautan, kami akan mengikutinya ya Rasul, mengikutimu ya Rasulullah. Apakah engkau berpikir ya Rasulullah bahwasanya kami akan membela engkau ya Allah hanya sekedar ketika kami berada di kota Madinah? Enggak ya Rasul, kemanapun engkau berangkat, maka kami akan ikut bersamamu. Tuh jawaban apa? Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Masya Allah disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dikatakan bahwasanya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kepada hati-hati manusia, dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan sebaik-baiknya hati manusia adalah siapa? Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah jadikan beliau sebagai seorang nabi dan mengemban risalahnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kembali kepada hati-hati manusia setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mendapatkan bahwasanya sebaik-baiknya hati manusia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Hati para sahabatnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjadikan mereka sebagai pelindung dan penolong Nabi Muhammad SAW, dan mereka pun berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih perkataannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak heran kalau Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia adalah siapa? Generasiku ini, yaitu para sahabat.
Tsummal ladzina yalunahum, lalu kemudian orang-orang setelahnya itu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelahnya itu para tabi'ut tabi'in. Enggak heran kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kaum muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka di atas kebaikan, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada mereka surga-surga dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, dan mereka pun selama-lamanya di dalamnya. Nah, beda siapa? Kaum atau para sahabat Nabi Muhammad dengan sahabat nabi-nabi yang lainnya. Barakallahu fikum. Sampai sini aja. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua, lalu kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisinya. Dan semoga ya kita pun bisa menjadi pejuang-pejuang sebagaimana para sahabat yang selalu memperjuangkan agama Islam. Ya, seperti itu. Mereka dengan berperang, dengan fisik dan sebagainya, dengan harta mereka. Maka setidaknya kita pun juga berjuang sekarang untuk membela agama Islam dengan apa? Menyebarkan dakwah sunnah, ya, menyebarkan ilmu Allah. Jangan malas-malasan untuk apa? Sebarkan ilmu, sebarkan ilmu, sebarkan ilmu terus. Antum nggak bisa berdakwah, antum bisa nyebarkan poster, nyebarkan YouTube ini, kajian dan lain sebagainya. Antum menjadi bagian orang-orang yang membela agama Allah. Jangan hanya sekedar berpangku tangan dengan ibadah-ibadah antum. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.